Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galizia Akif dengan NIM 21051204069, kelas DIB. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mail server. Pengertian mail server. Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Fungsi mail server. Mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Webmail server. Webmail server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, webmail server adalah interface, dengan kata lain, sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut, kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet, dan ini berbasis web. Protokol email. Ada 3 protokol utama dalam mengirimkan email melalui email server, yaitu protokol SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, POP3 atau Post Office Protocol V3, dan IMAP. SMTP lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirimkan email ke alamat email lain yang ingin dituju. Protokol POP3 dan protokol IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Apa itu SMTP? Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server, sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Proses ini dikontrol dengan Mail Transfer Agent atau MTA yang ada dalam server email Anda. Port SMTP default bagi berikut. Pengertian POP3. POP3 atau Post Office Protocol 3 adalah versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 merupakan protokol klien atau server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal. Digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal, seperti Outlook, Thunderbird, Windows Mail, Mac Mail, dan sebagainya, tanpa menyimpan salinannya di server. Biasanya, dalam aplikasi email terdapat pilihan untuk tetap menyimpan salinan email yang diunduh pada server atau tidak. Port POP3 default seperti ini. Kelebihan menggunakan POP3. Ketika email sudah diunduh melalui aplikasi lokal mail di komputer, Anda tidak perlu terhubung ke internet apabila Anda ingin membukanya kembali. Kebanyakan tidak ada ukuran limit untuk email yang dikirim dan diterima. Dapat membuka file attachment dengan cepat. Tidak ada ukuran maksimal untuk mailbox kecuali harddisk komputer Anda penuh. Kekurangan menggunakan POP3. Jika JavaScript pada email reader diaktifkan, email phishing dengan embed JavaScript dapat terbaca di email. Semua pesan akan disimpan di komputer. Hal ini dapat mengurangi space pada harddisk komputer. Semua file attachment diunduh dan disimpan dalam komputer. Karenanya, potensi komputer terinfeksi virus dari email lebih besar. Folder email terkadang hilang. Jika ini yang terjadi, upaya restore cukup sulit dilakukan. Pengertian IMAP perbedaannya dengan POP3. IMAP atau Internet Message Access Protocol seperti halnya POP3 juga digunakan untuk mengirimkan email ke lokal email, hanya saja terdapat sedikit perbedaan cara kerja. IMAP adalah merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada lokal mail yang dikirimkan ke server. Pada dasarnya, isi email tetap berada di server. Protokol IMAP lebih direkomendasikan oleh penyedia email seperti Gmail dibandingkan menggunakan POP3. Dalam IMAP, email disimpan di server. Ketika Anda akan mengecek email, lokal mail akan menghubungi server untuk menampilkan pesan email, sehingga untuk file pesan email tetap berada di server dan tidak didownload ke email lokal. Port IMAP default seperti ini. Kelebihan menggunakan IMAP.
Anda dapat mengakses email dari mana saja melalui perangkat berbeda. Email dapat diakses melalui web browser tanpa aplikasi email. Anda hanya mengunduh pesan yang ingin dibuka, sehingga tidak perlu menunggu semua pesan diunduh. Attachment tidak secara otomatis diunduh oleh email, sehingga email dapat diakses lebih cepat. Anda juga dapat memilih attachment tertentu yang ingin Anda buka. Kekurangan menggunakan IMAP. Ada beberapa layanan hosting yang tidak mendukung IMAP. Email disimpan pada server sehingga mengurangi disk space hosting. Email dengan IMAP hanya dapat diakses ketika terkoneksi internet. Komponen mail server. Hal ini penting dimiliki oleh sebuah mail server agar dapat berfungsi maksimal dalam proses menerima dan mengirim email dengan lancar. Pada dasarnya, mail server memiliki dua aplikasi, yaitu SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol dan POP atau Post Office Protocol. Namun selain itu, mail server memiliki beberapa hal yang penting sebagai komponen dasar pendukung serta pengoperasiannya. Beberapa komponen yang biasanya dimiliki oleh mail server ada tiga, yaitu sebagai berikut. MUA atau Mail User Agent memiliki beberapa program utama terkait dengan proses membaca dan membuat email. Jadi MUA bertugas sebagai program untuk membaca email, menerima, serta perintah-perintah untuk membuat dan mengirimkan pesan. MUA disebut juga sebagai email reader atau pembaca email, karena fungsi utamanya adalah perintah-perintah dalam email seperti menerima email serta mengirim balasan email. Ada beberapa MUA yang juga dilengkapi dengan Multi-Purpose Internet Mail Extension atau MIME, yaitu program yang digunakan untuk mengirimkan email yang berisi file atau attachment tertentu. MTA atau Mail Transport Agent adalah salah satu komponen mail server yang bertugas untuk mengurus bagian program pengiriman email. MTA akan melakukan fungsi-fungsi yang harus dilakukannya, antara lain adalah menerima dan memproses pesan-pesan email yang masuk melalui berbagai macam jaringan, menentukan alamat tujuan sebagai bahan pertimbangan bagaimana cara mengirimkan sebuah pesan email tersebut, serta menggunakan daftar distribusi untuk mengirimkan salinan pesan. MDA atau Mail Delivery Agent merupakan bagian program dari mail server yang bertugas sebagai agen pengiriman pesan email. MDA memiliki dua komponen utama, yaitu sebuah database yang berisi saluran atau jaringan untuk mengirimkan pesan, serta yang kedua adalah delivery agent yang bertugas untuk mengirimkan pesan email sesuai dengan jaringan yang dipilih. Cara kerja web mail server. Mail server memiliki dua server yang berbeda fungsinya, yaitu server yang berfungsi sebagai outgoing server atau sending email, serta yang kedua adalah incoming server atau receiving email. Outgoing server dihandle oleh server SMTP pada port 25, sedangkan incoming server dihandle oleh POP3 pada port 110 atau IMAP pada port 143. Port adalah semacam konektor yang berfungsi untuk konektor atau pintu buka tutup akses, koneksi, serta distribusi dan transmisi data dari komputer satu ke komputer maupun jaringan lainnya. Bagaimana cara pengiriman dan penerimaan email? Tentu cara kerja email ini bervariasi tergantung dari program dan aplikasinya. Proses pengiriman email melalui TCP atau IP dapat dianalogikan sebagai berikut. Sender ke user agent, kemudian ke waiting list email, kemudian ke MTA, kemudian ke user mailbox, kemudian user agent, kemudian receiver. Jenis-jenis mail server. SendMail adalah sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux atau Unix. PostFix merupakan mail server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari server SendMail. Bedanya, PostFix dapat dijalankan pada sistem operasi Linux atau Unix serta Mac OS 10. PostFix ini diharapkan dapat menggantikan server dari SendMail. Gmail adalah mail server yang disebut-sebut sebagai server teraman dan sistem operasi mail server. Hal ini dikarenakan Gmail belum memiliki sedikitpun celah keamanan yang dapat mengganggu maupun merusak kinerja mail server tersebut. Gmail telah banyak digunakan oleh penyedia email besar seperti Hotmail dan Yahoo. Contoh mail server. Komponen mail transfer agent atau MTA, contohnya aplikasi SendMail, PostFix, Exim, Gmail, MailX, Paint, dan Netscape. Komponen mail delivery agent atau MDA, contohnya mail server yang
berfungsi mendistribusikan email yang datang ke NDA sesuai mailbox masing-masing user. Komponen Mail User Agent atau MUA, contohnya Thunderbird, Outlook, Eudora Mail, Gmail, dan Evolution. Itu tadi video penjelasan tentang email server dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.